atau Human Immunodeficiency Virus menjangkit puluhan ibu rumah tangga yang tengah hamil. Ironisnya, puluhan ibu hamil tertular penyakit mematikan itu dari sang suami. Merazia lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat penularan virus HIV/AIDS. Di dalam masyarakat, stigma dan diskriminasi terhadap penyakit HIV/AIDS masih sering terjadi. Orang yang menderita penyakit HIV/AIDS masih sering diperlakukan diskriminatif oleh masyarakat, bahkan dari lingkungan sekitarnya, seperti lingkungan keluarga, teman, dan juga tempat kerjanya. Stigma ini dapat menghalangi individu dalam mencari dukungan dan juga perawatan yang dibutuhkannya. Jadi, individu tersebut dapat mengalami gangguan kesehatan mental. Untuk itu, kami, kelompok Miracle, yang beranggotakan saya Melda Harasid sebagai narator, Arti Kobandahar sebagai pengidap penyakit HIV/AIDS, Muhammad Syawal Abu Salim sebagai pacarnya Arti, Yulfialing Isa sebagai temannya Arti, Nabila Siti Paweni sebagai temannya Arti, dan Fauzia Sultan sebagai petugas kesehatan. Kami akan mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Stigma dan Diskriminasi Terhadap Penyakit HIV/AIDS. Untuk itu, selamat menyaksikan. Bagaimana saat itu? Jadi ini saya sedang kemudian itu sudah ini dan terus semakin datang cairannya itu berwarna putihan dan seperti susu basi agak berbau. Kalau saya tahu ibu kerjanya saya mahasiswa kedokteran. Sebelumnya ibu pernah menggunakan narkoba? Tidak pernah dokter. Apa ibu pernah bergentalan di perusahaan? Dulu pacar saya ini bekerja sebagai supertruk perusahaan batubara dan pernah berselingkuh dengan PSK. Dulu saya juga pernah gizi menanam. Dengan pemeriksaan gizi karena ibu berkemungkinan mendapatkan penyakit HIV. Baiklah dokter, saya siap melakukan pemeriksaan gizi. Baik Bu, jadi dari hasil pemeriksaannya, ini hasil yang telah saya dapatkan. Terima kasih dokter, hasilnya sama-sama. Bisa gratis banget. Ini judulnya apa yang biasa ya? Oh bagus itu. Ya udah nanti kita. Ya tapi kita tepuk tangan dulu nggak sih? Ya nggak sih. Used to jump and the people go yelling. I stay with Nella, I ain't talking a loss. Aku mau buang air kecil dulu ya. Ya udah. Arti, ya Intan dong. Oh iya, nggak ada di tas. Mana nih? Arti? Ya ampun, kenapa Via? Arti positif HIV/AIDS? Nggak mungkin deh. Masa namanya lo ada tulis di sini? Apa itu? Kamu positif HIV/AIDS ya? Hah? Enggak kok. Ini nama kamu loh. Beneran enggak?
Itu beneran bukan punya aku. Bener aku punya kayak gitu. Itu bukan punya aku. Beneran deh ini. Kamu udah tidur berapa laki-laki? Udah Via. Tuh aku kamu ngomong gitu sih. Oh nyangka dia sama kamu. Aku nggak mau temenan sama kamu. Udah Via aja. Kamu jangan kayak gitu ke Afi. Enggak. Dia itu bisa menyakitkan penyakit sama kita. Penyakit itu mematikan tak bilang. Kita sebagai teman harus bersyukur. Aku nggak mau temenan sama dia. Gue kamu aja temenan sama dia. Aku nggak mau. Mereka udah gak mau temenan sama aku lagi. Aku nyesel banget. Jadi kayak gini sih. Kamu sabar ya. Aku udah nggak bisa. Aku udah mau makasih ya, aku udah mau di rumah. Ya, Dewi mau kuliah tadi susah nggak sih? Nggak juga sih, dosennya juga asik tadi dalam pembicaraan. Ya? Sebentar kamu free nggak? Kebetulan sih free, nggak kemana-mana. Kalau kita cari makan keluar, Boleh aja. jam berapa kamu bisa? Kayaknya jam 9 gitu deh. Oh iya, nanti aku jemput ya. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Assalamualaikum. Sayang, masuk. Kamu sendiri aja? Iya. Jadi kita mau jalan kemana sebentar? Mana aja? Ke taman nggak sih? Nggak asik sih. Ya, terus kemana? Kemana aja yang bagus. Tapi by the way sayang, kita kan udah lama nih pacaran. Ya, di luaran sana banyak orang yang pacaran dengan cara yang berbeda-beda. Gimana kalau kita ngikutin mereka? Emang kamu mau? Oh ya udah, kalau gitu sekarang aja. Kita tutup pintu dulu ya. Kasih ya sayang. Iya, sama-sama sayang. Aku pergi dulu ya. Nanti lain kali kita gitu. Ya udah, hati-hati. Dan Aku jadi menyesal telah melakukan seks bebas pada saat awal masuk kuliah. Kalau saja aku tidak terjerumus ke lingkaran setan itu, pasti tidak akan seperti ini. Ini semua salahku. Aku terpancing oleh hawa nafsuku sendiri. Aku takut. Aku menyesal. Aku tidak berguna lagi sebagai wanita. Ya Tuhan, aku menyesal. Aku ingin mati saja. Dengan begitu, semua akan selesai. Aku tidak ingin hidup lagi. Aku takut dengan orang-orang dan keluargaku. Baik, setelah drama tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian. Jadi, pertanyaan yang pertama itu, bagaimana tanggapan kalian terhadap peran yang telah kalian bawakan dari drama tadi? Dimulai dari awal. saya membawa
dengan orang yang tertular penyakit HIV/AIDS tadi. Jadi pandangan saya terkait peran saya itu tentang seorang remaja yang tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengendalikan kontrolnya serta emosinya untuk dapat melakukan hal yang bebas, hal yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial, norma-norma yang harusnya kita lakukan, serta melakukan hal-hal yang belum pantas kita lakukan. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Selanjutnya, sebagai penderita HIV/AIDS, saya berperan di situ. Menurut saya itu terjadi karena kurangnya kesadaran dari diri kita sendiri. Yang seharusnya kita itu sudah dewasa, sudah boleh berpikir mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita hindari agar tidak menyesal di kemudian hari. Terima kasih. Oke, saya Yudhya Hansa yang memerankan peran sebagai teman hati yang antagonis. Menurut saya peran yang saya perankan dalam drama itu merupakan sesuatu yang tidak baik dicontohi dalam kehidupan sehari-hari. Sebaiknya dia sebagai teman hati itu mensupport arti dalam keadaan apapun, bukan dengan mencemooh dan menjauhi teman tersebut. Namanya seperti itu. Baik, selanjutnya. Saya Nabila Salma Mauleni berperan sebagai temannya Abdi yang protagonis. Peran saya sebagai protagonis ini berperan penting dalam melawan stigma HIV dengan menjadi contoh positif dalam mengubah pandangan masyarakat tentang HIV ini. Baik, selanjutnya. Baik, jadi dari karakter tenaga kesehatan yang saya bawakan dalam drama tersebut digambarkan dengan positif, yaitu sebagai seseorang yang berkomunikasi dengan kompeten. Baik, jadi dari karakter tenaga kesehatan yang saya bawakan dalam drama tersebut digambarkan dengan positif, yaitu sebagai seseorang yang berkomunikasi dengan kompeten dan berusaha untuk membantu pasien dengan sebaik mungkin. Jadi dalam peran ini saya merasa sangat senang karena representasi yang baik dari tenaga kesehatan dapat menginspirasi penonton untuk menghargai peran dan kontribusi yang diberikan oleh profesi kesehatan dalam masyarakat. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, kalian kan sebagai anak Kesmas, kira-kira langkah apa yang dapat kalian lakukan untuk mencegah terjadinya stigma dan diskriminatif terhadap penyakit HIV/AIDS? Dimulai dari awal. Nah, menurut saya yang insya Allah akan menjadi ahli kesehatan masyarakat nantinya, terutama kita anak-anak muda, anak-anak remaja yang bisa dibilang itu sekarang remaja Gen Z kan. Jadi kita itu nantinya akan sosialisasi atau lebih enaknya itu saling mempererat, saling mengingatkan, dan saling merangkul. Tidak semua orang yang akan diberitahukan itu akan mendengar, tapi dengan cara kita melakukan pendekatan, kita melakukan dengan cara sosial humaniora, pasti insya Allah orang yang akan kita beritahukan itu pasti akan berubah, bersadar, dan kemudian akan merubahnya suatu saat. Itulah dari saya. Dari pertanyaan ini, hendaknya kita tidak mendiskriminasi yang terkena HIV/AIDS atau kita tidak memunculkan dia secara tersendiri karena itu bisa menyebabkan dia mengalami stres dan bisa terkena penyakit mental. Kita itu harus bisa merangkul dia, bersamai dia, bersama-sama dengan dia, dan bisa mendukungnya melalui support kita yang tidak memunculkan dia. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Menurut saya, cara untuk mencegah stigma dan diskriminasi kepada pasien yang menderita HIV/AIDS itu selain dengan cara memberikan edukasi bagaimana cara penularan, pencegahan dan pengobatannya, tentu saja kita bisa membuat diri kita atau memberitahu kepada mereka bahwa kita adalah orang yang akan selalu ada berada di sisi mereka untuk mendengarkan keluh kesah dan segala perasaan mereka. Karena secara yang kita ketahui bahwa pasien HIV/AIDS seringkali kesulitan untuk membuka diri mereka dan berbicara tentang kehidupan mereka. Jadi kita akan selalu mensupport para pasien yang menderita HIV/AIDS dalam keadaan apapun. Baik, selanjutnya. Tanggapan saya sebagai anak Kesmas, kira-kira langkah apa untuk mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap penyakit HIV ini? Yaitu kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang HIV/AIDS untuk
kekhawatiran mereka tentang penyakit ini. Penyakit ini tidak menular lewat kontak sosial biasa seperti berjabat tangan, berbagi makanan, atau tinggal dalam satu tempat. Itu tentang Mas. Selanjutnya, yang dapat dilakukan yaitu dengan menyuarakan hak asasi, dengan mendukung hak asasi manusia bagi mereka yang hidup dengan penyakit HIV/AIDS, termasuk hak mereka untuk mendapatkan perlakuan yang sama, bisa membantu mengurangi stigma terhadap mereka yang terkena penyakit tersebut. Terima kasih. Baik, itulah jawaban dari pemeran-pemeran dalam drama tadi. Baiklah, setelah sesi tanya jawab tadi, dapat saya ambil kesimpulan bahwa di dalam drama tadi terdapat peran yang antagonis dan protagonis. Selain itu, kita sebagai anak Kesmas berperan penting dalam melakukan edukasi, promosi, dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahayanya penyakit HIV/AIDS. Serta kita dapat mensupport kepada individu yang menderita penyakit HIV/AIDS tersebut. Sekian sesi tanya jawab dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Miracle kelas E Kesehatan Masyarakat semester 2, mari cegah HIV dengan cara